Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue Junior, dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue akan ngebahas BMW X325R, review kelebihan dan kekurangannya. Mungkin sudah lama sekali gue nggak mereview daripada mobil dan motor ya, karena ada satu hal, kesibukan yang tidak bisa gue tinggal. Dan hari ini gue akan nge-review mobil ini sendiri, kelebihan dan kekurangannya. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis, dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube ini agar terus berkarya dan terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Yuk kita menelisik daripada BMW X325 X3 2025 ini ya. BMW X3 250 ini seperti maksudnya adalah BMW X3 memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya meliputi performa mesin yang bertenaga, handling yang lincah, khas BMW, interior mewah dan nyaman, serta fitur-fitur teknologi yang canggih. Di sisi lain, kekurangannya termasuk biaya kepemilikan yang relatif tinggi, potensi masalah pada sistem bahan bakar, dan beberapa keluhan tentang kenyamanan suspensi dan beberapa model. Ya, BMW X ini mungkin banyak sudah yang mereview daripada mobil ini, keunggulan daripada yang ada di dalamnya, dan performa mesinnya. Kalau kita bisa lihat, BMW X3 ini dikenal dengan mesin yang bertenaga, memberikan pengalaman berkendara yang dinamis dan responsif. Handlingnya juga ciri khas. BMW X3 ini menawarkan handling yang lincah dan presisi, membuatnya menyenangkan untuk dikendarai terutama di jalan berliku. Interior BMW X3 menawarkan kemewahan dan kenyamanan dengan bahan berkualitas tinggi dan desain yang ergonomis. Teknologi BMW X3 dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi canggih seperti sistem infotainment, bantuan pengemudi, dan fitur konektivitas lainnya. Ruang bagasi, kapasitas bagasi BMW X3 ini tergolong luas untuk sebuah SUV, memberikan fleksibilitas untuk membawa barang bawaan, dan kekurangannya adalah biaya kepemilikannya yang relatif tinggi, termasuk perawatan, suku cadang, dan biaya bahan bakar. Masalah sistem bahan bakar, beberapa pemilik melaporkan masalah pada sistem bahan bakar seperti pompa bahan bakar atau injektor. Kenyamanan suspensinya, beberapa model BMW X ini mungkin terasa kurang nyaman di beberapa kondisi jalan, terutama saat melewati jalan yang berlubang. Harga BMW X3 ini menjadi pertimbangan terutama untuk model-model dengan trim yang lebih tinggi, dan kesimpulannya adalah BMW X3 adalah SUV premium menawarkan performa, handling, dan kemewahan. Namun calon pembeli perlu mempertimbangkan biaya pemilikan dan potensi masalah yang mungkin timbul jika Anda mencari SUV dengan performa tinggi dan fitur canggih. BMW X3 bisa menjadi pilihan menarik. Namun jika biaya pemilikan dan kenyamanan suspensi menjadi perhatian utama, mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkan alternatif lainnya ya guys. BMW X3 250 ini sendiri memiliki nilai pasaran yang cukup tinggi. Kenapa? Karena harganya juga yang lumayan besar, jadi orang banyak yang berpikir untuk membeli daripada BMW X3 ini sendiri untuk membelinya. Hal-hal yang kita sukai di BMW X3 ini langsung rakitan lokal ya, CKD, sehingga harga lebih murah dan waktu tunggu lebih cepat, murah bagi orang-orang yang beruang ya. Mesin bertenaga dan efisien, kabin semakin lega karena dimensinya bertambah besar, dan hal-hal yang tidak kami sukai, perubahan eksterior dan interiornya tidak signifikan ya, pada satu varian yang dijual juga, karena mobilnya seperti itu ya guys. Dari segi mobilnya sendiri ini, BMW X3 ini jenis bahan bakarnya sendiri adalah bensin. Mesinnya adalah 1998, tenaganya 190, maksudnya tempat duduknya 5 seat. Jenis transmisinya yang pasti otomatis, kapasitas baterai tidak ada ya, kurang lebih seperti itu mobilnya. Bandingkan variasi BMW X3, bensinnya sendiri BMW X3 Drive 2M Sport maksudnya ya guys, adalah 1,369 miliar ya, dan fitur harian dasarnya ada bensin otomatis, AC, power steering, ventilasi AC belakang, dan engine start button, dan lingkar kemudi dengan total, radio AM dan FM, speaker depan, speaker belakang ya, itu sudah umum ya guys. Kalau speaker depan, speaker belakang, sambungan Bluetooth, soket USB-nya juga ada, automatic climate control, power window ke depan, power window ke belakang, lampu pengingat jumlah, adjustable seat, headrest, kursi belakang ARM, rest belakang tengah, pengaturan posisi setir, perintah suara, layar sentuh, cup holder depan, lampu bagasi, vanity mirror, anti block braking system, sensor parkir,
Central locking shield, safety locks, kantong udara pengemudi, airbag penumpang depan, airbag samping depan, sabuk pengaman belakang, sabuk pengaman depan, pengingat pemakai sabuk, brake assistant, crash sensor, alarm mobil, pengingat pintu terbuka, pelindung benturan samping, pelindung benturan depan, spion tengah lipat juga ada, engine immobilizernya, banyak sekali daripada mobil ini ya guys. Tangki bahan bakarnya ada diletakkan, kontrol transaksi dan adjustable headlightnya juga ada, kaca spion elektrik, spion lipat elektrik, dan wiper otomatisnya juga ada, velg alloynya juga ada, lumayan ya, antina terpadu, lampu sein, kaca spion luarnya juga ada, odometer digitalnya ada, pemanas, tachometernya juga ada, electronic trip meternya juga ada, jam digitalnya juga ada, kursi pengemudi ya juga ada ya guys. Vehicle stability controlnya juga ada, keyless entry-nya pasti ada lah kalau mobil kayak gini ya mas, masa nggak ada keyless maksudnya keyless. Engine check warning juga ada, EBD electronic brake districtnya juga ada, anti thief device-nya juga ada, sistem navigasinya pasti juga ada ya guys. Sistem navigasi itu adalah yang terpenting untuk mempunyai mobilnya sendiri. Kursi lipat belakang juga ada, lampu kabut depannya sudah ada, setir baru belakang kulit juga ada, pengaturan kursi elektrik juga ada, lampu kaca, lampu bacanya juga ada, wiper kaca belakang juga ada, steering wheel green with shift ada, roof railnya juga ada, cruise controlnya pasti ada, kamera belakang untuk melihat atau menjangkaunya juga ada, top holder belakangnya juga ada, power door lock dan armrest control tengahnya juga ada, wireless chargernya juga ada, adjustable headset juga ada, rear parking sensor, speed sensing door locks juga ada, curtain airbag, isotic tilt shift mount juga ada, rear cross traffic alert juga ada, transmission knee airbag juga ada, memory seat juga ada, Apple CarPlay juga ada, ambient light juga ada, lane departure warning juga ada ya guys. Mobil ini sejuta manfaat kalau dilihatnya, daripada kelebihan dan kekurangan daripada mobil ini sendiri. Lanjut, bertahan berapa lama BMW X3 diesel akan bertahannya, dan umur rata-rata BMW X3 dalam tahun dan mil yang terawat dengan baik dapat bertahan hingga 15 sampai dengan 20 tahun atau 150 sampai dengan 250 mili, tergantung pada kebiasaan berkendara, praktik perawatan dan faktor lingkungan. Beberapa pemilik telah melakukan bahwa jarak tempuhnya setelah melampaui 300.000 mil dengan perawatan yang tekun dan perbaikan yang tepat waktu. Ya, tadi sudah gue kasih tahu semua daripada kelebihan dan kekurangan untuk mobil X3 ini sendiri. Mempunyai banyak sekali kelebihannya, dan bila mana kalian merawatnya, mobil ini sangat-sangat banyak kelebihannya ya guys. Lanjut, pada jarak tempuh berapa BMW X ini mulai mengalami masalah. Nah, kalau misalnya masalahnya sendiri, mobil ini bila mana kalian memakainya, jarak tempuh normalnya BMW X3 adalah 150.000 mili sampai dengan 200.000 mili. Kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa jarak tempuh tertinggi untuk kendaraan tersebut adalah 130 mili sampai 140 mili. Pada titik ini BMW X3 sudah mendekati akhir masa pemakaiannya, sejauh ini lebih rentan terhadap masalah. Nilainya juga turun secara signifikan sejak harga pembelian awal. Wow, BMW X3 bertahan sejauh 300.000 mil dengan perawatan yang konsisten dan pengendara yang cermat. Kendaraan ini dapat mencapai jarak tempuh yang luar biasa. Beberapa pengemudi melaporkan telah melampaui 200.000 mili, sementara yang lain melaju lebih dari 300.000 mili. Masa pakai bervariasi tergantung pada riwayat servis, gaya mengemudi, dan kondisi lingkungannya sendiri guys. Bisakah BMW bertahan sejauh 200.000 mili? Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli satu atau ingin tetap menggunakan di jalan selama mungkin, Anda akan senang mengetahui bahwa model BMW dirancang untuk menempuh jarak jauh dengan perawatan yang tepat. Banyak yang BMW dengan mudah melampaui 200.000 mili dan beberapa bahkan melampaui sampai 300.000 mili. Ketahanan tergantung pada beberapa baik Anda merawat kenyamanan mobil Anda ini sendiri. Transmisinya, dengan perawatan yang tepat, transmisi dapat bertahan hingga 300.000 mili atau lebih. Ini termasuk
mengganti cairan dalam sistem transmisi dan pemeriksaan rutin. Namun jika Anda tidak melakukan perawatan rutin, transmisi Anda mungkin mengalami masalah saat mencapai jarak 100.000 mili atau bahkan lebih cepat. Bisakah BMW seri 3 bertahan sejauh 300.000 mili? Sudah dibilang masih bisa. Berapa lama ganti oli mobil BMW ini sendiri? Biasanya kalau kita mengganti mobil ini sendiri, mau mengganti bensin olinya itu adalah 10.000 km atau 6 bulan sekali. Mana yang lebih dulu tercapai ya guys. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan untuk BMW X325 review kelebihan dan kekurangannya ini. X3 2025 review kelebihan dan kekurangannya ini yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Via Duduk ini agar terus berkarya, terus memberikan kalian yang semua terbaik ya guys. Terima kasih yang sudah menonton, sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye bye. Thank you. But if you